Huwa, apa arti huwa? Dia, dialah Allah, dia itulah Allah. Maka dia, huwa dalam bahasa Arab untuk Allah bukan kata ganti, tapi isim zahir, nama yang jelas. Oleh karenanya, salah satu nama Allah adalah Hu. Silakan buka ya, hizib Nasr, hizib yang lainnya. Itu para imam kita berdoa, ya Hu, ya Hu. Coba baca sama. Ya Hu, ya Hu, ya Hu. Bukan Hu, Hu. Ada merindingnya nggak tadi? Kalau bacanya dari dalam itu merinding, karena itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama orang Bani Israel dulu, saya nggak ada urusan sama Yahudi sekarang. Bani Israel dulu mereka sebut Yahweh, Yahu, asalnya sama. Asalnya sama. Ya. Jadi kalau nanti ada ulama kita zikir Yahu, jangan bilang bid'ah ya. Antum bilang bid'ah berarti nggak nyambung sanad ilmunya kepada imam-imam. Imam Syazili, Imam Rifai, itu imam ahlus sunnah semua. Imam ahlus sunnah semua. Terus gimana kalau ada ustadz mengatakan bid'ah? Saya husnuzon, mungkin dia membaca buku yang kontra, tidak membaca buku yang pro. Ya, kita husnuzon saja kepada beliau-beliau itu. Ya. Selama nggak ingkar aja ya. Kalau ingkar muskilah sudah. Maka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku mempersembahkan kehambaanku. Jadi obat dari keikhlasan itu ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada orang bilang surat Al-Ikhlas itu kaidah, itu puncaknya, tapi thariqahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang dicapai di iyyaka na'budu kul huwallahu ahad. Itu yang dicapai. Ya. Syukur ini tidaklah sempurna kecuali kita menyapa selalu ruhaniah, sosok yang paling terpuji di antara makhluk Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada seorang wali bermimpi, dia lagi sakit. Gurunya datang. Apa kata gurunya? Mana wiridmu itu? Jadi dia, ternyata si murid ini yang sudah jadi syekh, sudah menjadi mursyid, sudah jadi kiai, lupa dulu diajarin satu zikir sholawat oleh gurunya yang sudah meninggal. Sholawat itu disebut sholawat ruhiyah. Kata gurunya, aina anta minas sholawat? Mana sholawatmu? Kok bisanya kamu tumbang karena persoalan ini? Jadi sakit ini kan macam-macam, Bandik. Ada penyakit yang menyerang ruh, ada yang menyerang kolbu, ada yang menyerang jiwa, sakit jiwa namanya. Ada yang menyerang akal, sakit otak tuh orang ya. Ada yang menyerang fisik. Kalau dibully netizen itu sakitnya apa, Bang Dik? Sakitnya apa? Sakit gak? Emang sakit? Jujur nih Buya ya? Iya jujur aja. Bang Dik kalau jujur aneh gak takut sama komennya. Bukan Buya, itu kan sampah kata-kata aja Buya. Ini demi Allah nih ya, mohon izin juga saya minta maaf. Saya tuh kalau posting nggak pernah baca komen, ya, bodoteing gitu bahasa Inggrisnya ya, sebodoteing gitu ya. Jadi saya nggak pernah, silakan aja. Berarti oh gitu, saya udah seuzon sama Bang Dik ya. Tapi benar juga sih Bu ya. Suatu kali Imam Abul Hasan Al-Bahili masih santri, didatangi oleh 3 muridnya. Ingat-ingat namanya? Imam Ibnu Furaq, Abu Ishaq Isfaraini, Ibnu Furaq, Abu Ishaq Isfaraini. Ada tahu satu lagi? Abu Bakar Al-Baqillani. 3 santri hebat ini kelasnya sudah kelas murid wali. Jadi murid wali ya wali gitu. Kalau ini bapaknya wali, nama anaknya wali emang. Wali Rojab, Abul Aulia ini. Ketika mau berangkat ke rumah gurunya, jadi dulu itu nggak ada pesantren, jadi orang ngaji ke rumah. Saya waktu kecil juga gitu, saya ngaji ke rumah guru saya. Lalu mereka melewati pasar. Di pasar itu kalau bahasa anak sekarang cuci mata, yang ada ngotorin mata. Mulai dari ngelihat yang buka aurat sampai yang buka
aib, semula yang sumpah serapah dan segala macam. Sampailah dia di depan pintu, minta izin mau masuk ke rumah Imam Al-Bahili. Ketika masuk, Imam Bahili bilang, kamu jangan masuk ke ruangan tengah, cukup dari ruangan depan dan duduk di belakang tirai. Jadi orang Arab itu dulu begitu, karena biasanya di belakang tirai ada perempuan dan segala macam. Jadi tamunya nggak ngeliat. Biasanya Imam Bahili keluar ke ruang tamu, tapi sekarang dia nggak keluar ke ruang tamu. Dia duduk di ruang tengah dan dia ngajar dari dalam. Bertanyalah hati si murid yang bertiga, kenapa guruku tidak mau memandang wajahku? Apa jawaban gurunya? Tanpa mereka nanya dijawab. Tapi ilmu-ilmu begini sekarang udah gak boleh diekspos begitu. Ya, kata gurunya Imam Bahili, kalian baru saja mengotori mata dan batin kalian ketika melewati pasar. Mereka biasanya nggak lewat pasar, kok hari itu lewat pasar. Biasanya pasti melipir kemana, nggak lewat ke pasar. Hari itu lewat pasar dan gurunya tahu, gurunya lihat kok di matanya ada sesuatu. Ini kalau dibuka-buka semua rata-rata kenanya di handphone. Serius, kena di handphone semua ini. Ya, nggak usah dibuka lah. Rata-rata. Dan mereka datang kepada Imam Bahili belum berwudu langsung masuk, sehingga noda-noda yang dia lihat itu masih nempel di wajahnya, di matanya. Gimana kira-kira? Untung orang begini nggak banyak ya kan. Tapi 3 imam ini nggak kapok, besok datang lagi. Nggak seperti beberapa murid yang ngomong, aneh nggak mau lagi ke kiai yang begitu, ntar dosa kita dibaca sama dia. Tuh, dia takut dibaca sama orang, takut aibnya ketahuan sama orang. Ini murid yang tidak shadik, murid yang ingin kalau ketemu orang sempurna, padahal dia menyembunyikan kebusukan-kebusukan. Jadi kalau kita dikata-katain guru, Bang, ridho aja. Mau jadi murid yang usul nyampe ke Allah nggak? Dikata-katain guru terima aja. Coba perhatikan orang-orang yang hebat hari ini, itu orang yang dulu pernah dikata-katain oleh kiainya dan dia terima. Dia terima. Tapi orang-orang yang nggak sukses itu, orang yang dikata-katain gurunya, orang tuanya, murabinya, mentornya, trainernya, penasehatnya, dan dia bilang, siapa lu? Gitu. Kalau di pesantren hari ini laporin aja gurunya. Ya, hari ini begitu nggak orang tua? Makanya nggak ada yang jadi. Ya. Karena gurunya yang didoakan langit dan bumi tersinggung karena dilaporkan oleh, ya. Kecuali gurunya jahat nggak apa-apa, aususila baru oke. Tapi kalau dia cuma nampar, bilang ke gurunya, makasih Pak Guru, Pak Kiai, saya nggak tega mukul. Tapi kalau saya nggak tega begini terus, anak saya nggak jadi orang. Terima kasih. Cium tangan gurunya. Kalau perlu kasih hadiah. Begitu kami dulu dititipkan guru, orang tua kami kepada guru-guru kami. Jadi saya pulang kalau bawa punggung yang ada X-nya, itu ayah saya bilang, tuh rasain kamu. Mau jadi orang nggak? Jadi gitu. Kalau kita nangis, dia ambil lagi rotan, nih tambahin katanya. Tapi alhamdulillah berkah pukulan-pukulan itu kita tahan sekarang dipukul orang. Ya, dipukul dengan kata-kata, dipukul dengan bulian, biasa aja Bang. Yang ngizinin Bang Dik dibully, Allah apa setan? Ya sudah. Ya. Bang Dik, sampah keluarnya dari tong sampah atau dari parfum? Bau sampah yang bau? Dari tong sampah. Tong sampah. Jadi kalau kata-kata keji keluarnya dari orang-orang keji, udah gitu aja. Sederhana toh? Orang mengira mengkritik itu sama dengan mencaci, karena jahilnya dia. Padahal mengkritik itu ingin memperbaiki. Kalau mencaci itu sampah dikeluarin. Ya. Nah itu bedanya. Ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini yang dibaca oleh gurunya tadi kepada orang yang mimpi tadi. Mana sholawatmu? Sholawat ruhiyah. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwa wa sholli ala qalbi Sayyidina Muhammadin fil qulub wa sholli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa sholli ala qabri Sayyidina Muhammadin fil qubur. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Rasulullah. Syirotoladzim Waladolin amin. Baik, alhamdulillah malam ini saya senang sekali dan saya sampaikan selamat atas wisudanya akhi fiddin firruh
Al-Akh As-Saleh As-Sabir Dr. Falah Sabirin bin Haji Sabirin. Namanya Falah Sabirin, orangnya sabar bener ya. Seumur-umur sama saya marah sekali doang urusan taksi. Jadi saya bilang udah bayar aja. Dia ngomong nggak bisa, ini kemahalan. Nah, kita tinggal dia di taksi, marah-marah dia sama sopir taksi. Seumur-umur saya ngeliat dia marah segitu doang. Itu pun marahnya bukan sama saya, marahnya sama siapa? Bertaksi. Kami pernah tinggal 1 tahun waktu S2, dan setiap awal bulan sampai pertengahan bulan kami lomba-lomba bayarin makan, traktir. 10 hari terakhir kami pura-pura nggak tahu siapa yang akan mau bayar karena duitnya sudah habis. Dan Masya Allah, saya dengan Dr. Falah ini nyari guru kemana-mana pakai motor Beat tuh ya, rental lagi ya. Dan bodohnya kita, kenapa nggak kita beli aja dulu tuh. Terus bahkan kami cari, katanya ada zawiyah mursyid di Bogor, kita cari ke Bogor nggak ketemu ya, berarti nggak jatah gitu. Ternyata hidup kami bukan untuk cari-cari orang-orang sekedar ahli zikir, tapi Allah hanya mengizinkan kami ketemu ahli zikir yang banyak ilmunya. Karena banyak ahli zikir yang cuma wiridan, itu bagus, tapi kan beda-beda tugas. Ternyata tugas kami bukan untuk sekedar riyadhah, tapi tugas kami yang saya lihat di perjalanan kami hidup, jadi muallim, jadi guru. Maka kami dipertemukan dengan guru-guru yang muallim, yang ahli ilmu. Bahkan tidak hanya muslim, non muslim juga ada. Dan salah satu yang membuat saya kenal kitab-kitab yang mesti tulisan tangan, kita sebut manuskrip, ini Dr. Falah Sabirin. Jadi saya meneliti manuskrip tulisan kuno yang belum dicetak sama Dr. Falah bertahun-tahun ya. Dan yang paling lucu, nanti biar Dr. Falah yang cerita, agak 3 menit aja awal perkenalan kami lewat manuskrip yang dia tulis ya. Fadhal Dr. Falah sebelum membaca. Satu nikmat yang terbesar yang saya dapatkan adalah bisa berjumpa dengan Abuya, dan itu biwasilati naskah Sultan Muhammad Idris Qaimuddin Al-Butuni, dan itu seingat saya dulu naskah yang saya tulis untuk skripsi, dan saya tidak paham karena isinya tentang tarekat, tentang tasawuf. Alhamdulillah, dengan 1 kali duduk jalsah wahidah, paham dari depan sampai belakang. Malah saya yang khawatir gitu, jangan sampai kecapean. Tapi memang dari dulu saya lihat Abuya kalau udah ketemu dengan kitab-kitab, apalagi karya-karya tasawuf, dia larut di dalamnya. Itulah kenangan indah pertama kali di Darus Sunnah, di asrama lantai 3 kalau tidak salah, dan dikenalkan oleh sahabat kita juga, Zaimul Ihsan, Ustaz Zaimul Ihsan. Dan ini awal, dan seterusnya karena alaqoh yang ada dengan Abuya memang beda. Saya merasakan tarikan rohaninya sangat kuat. Memang saya orang jalanan, memang saya kuliah di UIN, tapi sering mondar-mandir Tanah Abang. Maklum kami ini orang Sulawesi yang orang tuanya berdagang, jadi mondar-mandirnya itu di Tanah Abang. Jadi kalau ada yang anekdot, kita itu bukan jurusan saya kan dirosah Islamiyah gitu, tapi jurusan Tanah Abang. Mana nih Falah? Jurusan Tanah Abang gitu. S1-nya jurusan Tanah Abang. Namun alhamdulillah di akhir studi kami, berkat naskah yang ada, itu awal mula kami diperkenalkan dengan ilmu-ilmu kerohanian Islam, dan itu sangat-sangat nikmat. Dan satu tamparan juga ketika waktu S2, ini juga berkat Abuya, kami menulis Tarekat Samaniyah di Kesultanan Buton, itu berkat Abuya juga. Dan saya diledekin, ini tulis tarekat tapi nggak bertarekat, halus tapi ngena gitu, nyelkit. Dan ini saya rindu, nyelkitnya Abuya itu sangat-sangat enak, nyaman, rohaninya itu bersambut gitu. Dan asbab beliau, kami juga dulu itu disuruh ke Suluk, ke Sumatera bersama dengan Buya Yunal, ini ke Buya Amilizar, Suluk 40 hari. Dan ini berkat Abuya semuanya. Abuya menitipkan kita kepada guru mursyid yang betul-betul alim, sehingga tidak ada pertanyaan, kok
ini anak S2 atau anak S3 belajar sama yang lain gitu. Ini memang betul-betul Abuya tahu betul zahiran wa batinan apa yang ada dalam diri kita. Dan nikmat, sangat-sangat nikmat ketika duduk bersama. Paginya selalu talaki dengan kitab Sahih Al-Bukhari bil Arabiyah wa 2009. Dan kemarin saya baru buka bukunya, saya lihat Ajazani Akhi Falah Ibnu Sabirin, dan itu sangat nikmat sekali. Terima kasih Abuya Maulana, dan saya terharu ketika disampaikan akhi fid dunya wal akhirah. Ini udah cukup bagi saya. Syukran Maulana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanadikum al-muttasil al-imam Ibn Atha'iyyah as-Sakandari al-hikmah al-ashirah qala al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan itu ibarat rupa dari tubuh makhluk, sedangkan ruh adalah rahasia keikhlasan yang bersemayam di dalamnya. Baik, ya. Ini hikmah yang ke-10 ya, al-hikmah al-ashrah. Al-a'mal, amalan-amalan. Amalan itu apa aja Bang Dik? Al-Quran, salat sunnah, ini amalan mahdoh, amalan murni, sedekah, haji, ngaji masuk nggak? Ya, demo masuk nggak? Enggak. Tunggu dulu, ada demo yang ibadah, tergantung niatnya apa. Tar dulu nih. Jadi mau demo, mau kerja, mau nulis, itu masalahnya bukan di zohirnya, tapi batinnya. Tadi Bang Dik ikut reuni nggak? Ikut reuni? Iya, enggak ya? Ya sudah. Jadi bukan, kalau yang ikut reuni nggak usah merasa bangga, cukup perhatikan kolbunya, apakah kolbunya betul-betul tulus untuk Allah. Yang nggak ikut nggak usah nyinyir. Jangan-jangan kita merendahkan orang yang beda pendapat dengan kita. Ya, kenapa? Sederhana aja Bang. Innamal a'malu bin niat. Amal tergantung niat. Niatnya apa? Ya. Makanya saya tanya, demo jawabnya gimana? Demo ibadah nggak? Jawabnya gimana? Harus jawab deh Bu ya. Demo ibadah nggak? Ya tergantung niat tadi. Gitu deh. Lolos. Al-a'mal, amalan-amalan itu suwarun. Itu surah, rupa. Juga bisa diartikan pencitraan. Al-a'mal suwarun. Jadi amal itu, perbuatan itu, karya itu suwarun. Pencitraan-pencitraan. Kita sedang mencitrakan diri di depan siapa? Jadi Bang Dik, kita duduk begini juga jangan-jangan pencitraan. Dari tadi ngomong begitu jangan-jangan pencitraan juga. Suar, ini terjemahan belum masuk kan kata pencitraan? Karena baru muncul malam ini. Karena baru hari ini hari demo kedua, benar nggak? Nanti saya revisi, ini kan baru launching toh, ya. Jadi amal apapun, baik amal murni ataupun amal sosial, berpolitik itu amal sosial. Maka saya katakan, wahai calon-calon presiden, kalian tuh sedang beramal. Dan itu fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Cukup satu golongan yang berbuat, maka yang lain terbayarkan. Nah, negeri ini nggak boleh kosong dari pemimpin. Mengenai isu politik ini, politik A, politik C, saya nggak mau ikut campur karena itu bukan domain kita. Ya. Nanti kita bicara itu di luar majelis hikam, ya. Dan tidak disiarkan. Ya. Nah, semua yang kita lakukan, amal apa saja, dia hanya seperti pencitraan. Yang penting itu bukan pencitraannya saja, tapi juga yang penting ikhlasnya. Namun guru saya ngomong begini, aku lebih suka orang kaya riya daripada orang pelit. Kenapa yo? Jadi saya punya guru, dia ngomong begitu. Beliau lebih suka orang kaya ria, suka ngasih-ngasih dan ria daripada orang pelit. Kenapa yo?
Itu dia. Kan yang senang antum juga kan? Sama orang kaya dermawan tapi ria, dengan orang pelit senangan mana? Dan hari ini orang-orang kaya, mereka yang punya kepentingan di politik, mereka main dan menyokong politik, nggak apa-apa. Ya, banyak gerobak-gerobak yang sudah hidup, walaupun cuma 2 bulan 3 bulan, habis itu gerobaknya ditinggal. Ya. Minimal mereka bisa makan enak 2 bulan, 3 bulan. Ya. Padahal kalau ngurusin gerobak itu ngobrolnya sama ahli-ahli filantropi, lembaga-lembaga zakat. Karena saya pernah dulu lembaga zakat. Jadi kita mendidik orang, tahun ini menerima zakat, tahun depan dia bayar zakat. Maksudnya apa? Tahun ini mereka tidak hanya diberi duit, tapi diberi kemampuan bikin duit. Tahun depan mereka bayar zakat sendiri. Minimal zakat fitrah dulu sebelum zakat mal. Ya. Maka teman-temanku, saudara-saudaraku makan Allah, al-amal, karya-karya yang kita buat, itu dia kayak patung aja. Patung itu kalau sekedar patung, dia nggak bisa bergerak, nggak bisa naik, nggak ada sayapnya. Jadi energi yang membuat suatu amalan itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah energi ikhlas. Maka disebut sirril ikhlas. Saya boleh sebut itu energi ikhlas. Lalu apa makna ikhlas? Al-ikhlas khulus al-khalq an qalbik. Hilangnya porsi makhluk dari kolbumu. Contoh gini Bang Dik. Saya buat klarifikasi supaya enak sama orang, enak sama netizen, itu syirik. Syirik khafi. Sering ngomong gini nggak enak nanti kata orang gimana? Sering gitu nggak? Apa kata orang? Itu syirik khafi. Dan mohon maaf, hari ini orang terjebak di sosial media, itu wadah-wadah untuk syirik khafi banyak sekali. Dan hanya Allah dan Dia yang tahu. Kita nggak boleh juga hukumi orang yang berbeda dengan kita, dia syirik khafi. Tapi nanti lihat, nanti apa kata orang kalau aku tidak jelaskan gitu. Ya. Jadi kalau kebanyakan klarifikasi itu, mau kamu apa sebenarnya? Kamu mau cari ridho makhluk atau cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Murid saya nggak senang sama pendapat Buya. Ya sudah, kalau nggak senang aja. Emang saya maksa juga orang sama saya. Dari dulu juga gitu udah banyak beda ya kan. Dan nggak ada masalah. Yang senang aja, yang nggak senang. Ya. Tapi saya sampaikan kepada antum dari awal, ini berahlu sunnah itu tidak hanya masalah akidah, tidak hanya masalah fikih mazhab Syafi'i, tidak hanya masalah tarekatmu apa, tapi yang keempat, manhaj pergerakanmu itu penting sekali. Ini kok contoh aja, ada 2 Habib A Aswaja, Habib B Aswaja. Tapi satu pro dengan Presiden Jokowi, satu bencinya bukan main dengan Jokowi. Sama-sama Habib loh. Sama-sama akidah Ahlussunnah, sama-sama bermazhab Syafi'i, sama-sama bertorikot. Sama-sama berserban, sama-sama berjenggot. Kok bisa beda? Emang kalau ikut Rasul harus ikut Habib salah satunya? Bukan. Itu ijtihad politik. Ijtihad politik, manhaj rohani itu sama, tapi kita boleh beda dalam ijtihad politik. Itu kalau orang ngerti. Seperti saya Ahlus Sunnah, saya kunut, antum nggak kunut. Masih Ahlus Sunnah nggak kunut? Masih nggak? Masih. Saya Ahlus Sunnah, Bang Dik Ahlus Sunnah. Bang Dik itu kalau baca sholawat pakai sayyidina nggak? Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Kalau saya nggak pakai sayyidina, saya masih Ahlus Sunnah nggak? Ya. Maka manhaj mazhab Syafi'i, akidah Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ketika kita beda cara ibadah, cara berpikir, itu tidak membuat kita beda akidah dan beda mazhab. Padahal masih satu mazhab loh Bang Dik. Masih satu mazhab. Kalau orang faham bab tasawuf, sama-sama bermanhaj tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid, tapi Bang Dik misalnya Naqsyabandi Haqqani, saya Naqsyabandi Khalidi, cabangnya Mekah itu namanya Abdullah Afandi, ya, atau Sulaiman Karimi, Ismail Minangkabawi. Beda jalur. Sama-sama Naqsyabandi, tapi di Thariqat Naqsyabandiyah saya tidak ada whirling, sedangkan di Bang Dik dan Bang Datuk Dodo itu ada whirlingnya.
Di kami itu dilarang keras, sedangkan di Bang Dik itu dibolehkan. Ini contoh aja. Kita masih sama-sama thariqat Ahlus Sunnah nggak? Masih. Maka yang keempat ini teman-teman, ini yang paling penting sekali. Ini sudah mendekati akhir zaman. Bahkan kita sudah di dalam akhir zaman. Nggak cukup hanya 3. 3 ini sudah modal bagus. Tapi antum harus punya yang keempat. Karena ini yang Nabi SAW katakan. Nanti di akhir zaman akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Jangan salah. Kan ada ustadz yang membela khilafah. Dikira saya nggak bela khilafah. Saya mau cita-citakan khilafah. Tapi khilafah yang cita-citakan beda dengan khilafah yang dia cita-citakan. Dia bela khilafah, tapi dia mengatakan Pancasila tauhid. Berarti dia salah konsep. Dia nggak ngerti. Ya, yang bikin Pancasila itu santri, ulama, kiai. Makanya nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tauhid nggak? Tauhid itu sesembahan selain Allah. Menurut antum orang pinter apa bodoh ya, yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu syirik? Itu orang jangan. Habis ketemu orang Jawa begitu jadi. Karena tiap hari ketemu orang Jawa soalnya. Ya istriku orang Jawa, Mas. Gimana Bang Dik? Ada orang ngomong Pancasila tauhid. Tauhid itu sesembahan selain Allah, padahal Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Antum cari semua negara yang ada di dunia, mana yang rukun pertama dari ideologi mereka itu ketuhanan yang Maha Esa. Cuma Indonesia. Saudi aja enggak. Saudi beda kalimatnya, enggak tegas. Gimana? Bersyukur enggak punya Indonesia? Maka Indonesia ini insya Allah disiapkan untuk khilafah ala minhajin nubuwah. Minhaj kenabian. Minhaj kenabian turunnya ke dalam ruh. Maka saya menyimpulkan berkat bimbingan guru-guru kita, harokah pergerakan akhir zaman itu ideologinya mesti ideologi ruhiyah. Apapun namanya, yang penting ruhiyah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun kita beda pergerakan, NU beda Muhammadiyah, masih Ahlus Sunnah nggak? Ya, masa cuma beda menilai Hamas aja kemudian kita dianggap tidak Ahlus Sunnah? Kan lucu. Ya, masa nggak dinilai Palestina? Hamas itu baru muncul 87. Yang bela Palestina Fatah dari tahun 60-an. Dan saya nggak pro dengan simbol itu, saya pro mereka sebagai pejuang Palestina. Kita jelasin begitu mereka nggak mau paham. Ya sudah, kita juga nggak paksa orang. Yang penting mau ada Hamas, mau ada Fatah, mau nggak ada mereka, saya cinta Palestina. Saya cinta tanah suci Al-Quds. Mereka nggak mau terima, cuma karena saya nggak satu ideologi dengan Hamas. Saya aja beda loh sama Muhammadiyah. Ada beda dikit sama NU, tapi saya cinta NU dan Muhammadiyah. Mana ada orang NU itu bertarekat nggak Bang Dik? Bertarekat, saya bertarekat. Orang NU Asy'ari, saya Asy'ari. Orang NU Syafi'i, saya Syafi'i. Orang NU apa lagi? Lah sama guru saya juga banyak NU, tapi saya gurunya juga ada Muhammadiyah. Dan saya cinta mereka semua, ya. Gitu. Dan saya cinta Palestina, Bang Dik. Maka aneh sampaikan pada antum, ini biar clear ya. Setelah ini kita nggak bahas-bahas tentang itu lagi. Karena masih banyak yang nanya. Saya membela Palestina, cinta Palestina. Maka saya cinta Hamas sebagai Palestina, bukan sebagai ikhwan musliminnya. Paham? Saya cinta Fatah sebagai pembela Palestina karena mereka berjuang 40 tahun sebelum Hamas. Kita nggak adil kalau pro Hamas tapi benci Fatah. Kita juga nggak seru kalau cuma pro Fatah tidak mendoakan Hamas. Yang dalam pikiran dan rohani saya cuma satu. Allah majma' bainana wa bainahum. Ya, semoga Fatah, Hamas dan semua faksi-faksi di sana gabung, kita juga kemudian satu suara, Allah menangkan Palestina. Itu aja yang saya doakan. Ya, itu yang nggak nyampe ke mereka, karena saya tidak berideologi Hizbut Tahrir seperti Ustadz Fulan itu, ya, dan saya tidak Ikhwan Muslimin seperti Ustadz Fulan yang satu lagi. Ya, emang bagi antum rumit. Emang Ikhwan Muslimin dan Hizbut Tahrir itu sudah ada di zaman Rasulullah, dan belum ada. Yang penting kan kita sama-sama ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan kira bertasawuf itu nggak ada pergerakannya. Kita ada pergerakan. Ribat Nuraniyah ini salah satu pergerakannya. Tapi ini orang nggak mesti masuk ribat. Makanya mohon maaf, thariqat yang kami ajarkan di ribat, saya tidak perkenankan kepada orang yang saya ijazahkan dan semua mursyid-mursyid yang ada di sini untuk mengajarkan thariqat yang kami ajarkan di sini. Ketika di satu kota masih ada satu kampung masih ada mursyid yang lain, kita nggak ajarin. Itu adab yang kami terima. Maka kita nggak akan ngambil lapak thariqat orang lain, ya, nggak bakal. Bagi kami thariqatuna al-wahidah,
Ya, thariqat kami yang paling penting itu ngaji. Bukan berarti kalau ngomong ngaji terus nggak berthariqat, enggak, itu salah. Keliru ya. Clear teman-teman? Ya, jadi nggak usah khawatir lagi. Antum ngomong Palestina kan baru sekarang, saya udah ngomong dari tahun kapan ya, tahun jebot. Ya. Baru donasi 2.000, 1.000, 100.000, sejuta, sekian juta, udah ngerasa jadi pembela, pejuang. Tunggu, perjuangan kita belum selesai, masih panjang ke sana. Baru beda dikit udah saling benci-benci. Gimana antum nanti menjadi al-mutahabbuna fillah, orang yang saling cinta dalam rahmatnya Allah? Ya, kita sama kitanya saling benci-benci. Dan mohon maaf, orang yang bully saya nggak benci dia Bang Dik, dan saya fatihan tiap hari. Bukan saya bacain doa hancuran, enggak, saya doain ya Allah, orang yang membenci saya itu, dia hanya membenci salah persepsi di pikiran dia. Itu aja. Beres toh? Ya. Makanya kita nggak sedih-sedih juga Bang Dik, biasa aja. Saya cuma sedih satu aja, orang kok nggak buka pikirannya. Orang kok emosi. Tuh. Kalau udah masuk gerakan ruhiyah, nggak orang muji, orang nyaci sama aja. Jadi harakah ruhiyah, pergerakan rohani, antum dipuji, antum dicaci, sama. Karena itu semuanya makhluk. Kita al-ikhlas antara al-khaliq. Yang kamu lihat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada nggak enakan ini, nggak enakin, galau mikirin komentar orang, mohon maaf, kualitas ikhlasmu belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh saya sebut ya, sukutu syuhudil khalqi anil qalb, ya. Gugurnya pandangan makhluk, rasa-rasa diomongin makhluk, dilihat makhluk dari kolbumu, barulah engkau menduduki hadrah al-ikhlas, ya, keikhlasan, insya Allah. Lalu teman-teman semua, al-ikhlas itu, wah, lebih sahih. Apa kurang sahih? Apa wirid al-ikhlas? Wirid al-ikhlas itu dua aja, la ilaha illallah sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mulai wiridkan baca la ilaha illallah. Jadikan wirid pagi tadi wirid asas. Nanti teman-teman bedanya kitab ini, buku ini, terjemahan ini insya Allah semua buku saya tidak pernah saya ambil 1% pun, semuanya untuk bangun surau, ya. Jadi antum kalau beli jangan harganya 100, satu buku kalau bisa 1 juta gitu. Ya. Kenapa? Karena saya sangat tidak enak untuk, mohon maaf, ngemis-ngemis dan minta-minta. Pantangan dari guru saya dulu adalah jangan minta-minta. Ya, kecuali orang yang sudah kamu kenal dan dia kenal kamu gitu. Orang kita kenal dia tapi dia belum kenal kita. Nah, ini masalah juga kalau kita minta. Ya. Sebenarnya dalam adab rohani ya teman-teman, adab rohani nih. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik ayahandamu. Ayah itu ada dua kata Imam Sya'rani. Al-ab ar-ruhi wal-ab al-jasadi. Ya, saya tambahkan satu, al-ab an-nuri. Ada 3 ayahanda. Ayah jasad biologis lewat pernikahan, ayah kemursidan thariqat, dan ayah rohani yaitu Rasulullah SAW, ya. Dan nanti di akhir zaman orang yang beliau sebut ismuhu ismi, yaitu pewaris mutlaknya Sayyidina Al-Mahdi Khalifatillah. Jadi ayah rohani itu ini 3 itu. Apa kata Nabi? Kamu dan apa yang kamu punya miliknya. Sayyidina Abu Bakar paham itu, maka semua hartanya dikasih ke Nabi SAW. Umar radhiyallahu ta'ala anhu faham itu, memberikan itu kepada Nabi SAW. Boleh separuh dulu gitu. Kita karena belum sanggup amat, kepada guru kita ngasih berapalah ya. Karena kita masih punya anak, punya istri, punya tanggungan, ya udah mulai berbagi. Dan saya sampaikan mohon maaf kepada para istri ya, ini punya istri kan? Kalau suaminya berbagi dengan orang tua, jangan dilarang, malah ingetin, Bang, Mas, udah berbagi belum untuk orang tuamu? Udah berbagi belum untuk saudaramu? Udah berbagi belum untuk gurumu? Gituin ya. Mana para istri-istri? Ya, kalau punya suami gitu ya, ngomong ke suaminya ya. Jangan malah ngomong gini, Mas, kita punya anak loh. Ntar anak kita makan apa? Ya. Gitu ya. Anta wa maluka li abik. Kamu dan apa yang kamu punya itu sebenarnya punya ayahmu. Cuma Rasulullah pernah minta nggak ke Abu Bakar? Enggak, Abu Bakar aja yang bawa. Dia sudah paham. Ya.
Sayyidina Umar dia bawa separuh, Sayyidina Utsman dia bawa sepertiga, Sayyidina Ali nggak punya badannya, jiwanya dibawa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah asbabnya kenapa Sayyidina Ali nggak pernah poligami waktu Fatimah. Itu cara beliau menyerahkan yang dia punya melalui Sayyidah Fatimah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggal Sayyidah Fatimah kan langsung istrinya banyak. Mungkin Bang Dik ikutin amalan itu kali ya. Stop dulu bahas-bahas begitu Bang Dik. Kalau kotornya di depan sini, gampang nggak bersihinnya? Ya, tapi kalau kotornya di dalam, maksudnya? Jika kotornya zahir, bersihkannya mudah. Jika sakitnya fisik, dokternya banyak. Tapi kalau sakitnya jantung, apakah semua dokter sanggup? Kalau yang sakit kolbunya, apakah semua kiai sanggup? Tidak. Maka membersihkan yang di dalam mesti orang yang sudah pernah masuk ke dalam. Karena membersihkan di dalam itu beda dengan yang di luar, rumitnya bukan main. Ya. Kalau jantungnya penyumbatan dipasang ring, ya kan sekarang begitu kan? Kalau dukun-dukun kampung kan dulu nggak pakai ring, dulu pakai jamu aja, sehat-sehat juga tuh ya. Tapi zaman sekarang karena serba cepat, langsung selesai itu betul, langsung lancar dia. Dan itu nggak mudah. Coba tanya Bang Dik, teman-temannya yang pasang ring mudah apa gampang? Apa sulit? Udah pasang? Berapa Bang? 1. Wajahmu kok nggak ngeliatkan ini ada ringnya Bang? Semoga sehat-sehat selalu. Oh istrinya dokter, lupa nih. Istrinya dokter. Ya. Kalau ini Bang Dik, ini nyuci sendiri apa dicuciin? Tuh kan, baju aja dicuciin. Masa kolbu nggak ada yang nyuci sendiri nggak bisa. Pikiran nggak bisa dicuci sendiri. Ya. Ini Dr. Falah, 12 tahun sekolah dari SD, SMP, SMA, 12 tahun sekolah, lebih ya, mau ketawa deh. S1 4 tahun, S2 2 tahun setengah, S3 banyak tahunnya. 2000 berapa mulainya? 2011 selesai 2023 kan keren tuh kan. Bener tuh jurusan Tanah Abang tuh bener itu. Ya. Bisa selesai itu udah keren kali itu ya. Hebat sekali, benar-benar sabar beliau kan. Dulu itu nggak keren kalau orang S3 itu cuma 3 tahun, yang lama. Itu kata senior saya di kampus tuh, Dr. Abdul Muqsid Ghazali, kata dia, saya ini dokter 10 tahun. Itu yang keren kan. Sepertinya Dr. Falah ini mengikut jalan beliau ya. Yang keren itu selesai ya, barakallahu fiknya. Itu untuk bisa baca kitab Bang Dik, sekolahnya berapa tahun berarti? Kalau dihitung berapa tahun dari SD sampai selesai? Berapa tuh? 30 tahun? Ya Rob, 30 tahun ya? Dengan MSD-nya. Itu baca kitab. Bang Dik pernah nyantri gak? Artis jadi ustadz. Ini kan dia kan jadi ustadz nih. Mohon maaf nih. Dulu saya ngaji, Buya. Ngaji apa? Pesantren kilat? Kayak Alibata itu. Oh. Tapi begitu baru ngaji, lempar penghapus. Setelah itu saya nggak ngaji lagi. Kira-kira kalau artis begini jadi ustadz, dia bisa baca kitab begini nggak? Jadi wajar nggak kalau wawasan, mohon maaf, ex artis jadi ustadz itu ya terbatas yang ditonton di YouTube dan buku terjemahan. Ya ini mohon maaf nih, aku clear aja ya. Harus diomongin tuh. Ya. Maaf Bang Dik, bukan lagi ngomongin Bang Dik sebenarnya. Saya paham ya, paham. Jadi wirid ikhlas itu apa? La ilaha. Obat itu ada yang dibeli di warung, ada yang diambil dari apotek. Ngambil dari apotek, ada yang resep dokter, ada yang beli-beli aja. Mana yang ampuh? Resep dokter. Betapa tidak adilnya manusia. Untuk badannya dia resepkan dengan dokter, dengan ahli. Untuk kolbunya dia tidak pakai resep. Untuk otaknya dia nggak pakai resep. Ya. Saya mah ngaji-ngaji sendiri aja. Quran, langsung saja ke Quran. Nggak usah lewat ustadz. Ustadz tuh banyak pikirannya, banyak alirannya. Langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak nggak begitu hari ini? Ternyata baca buku terjemahan. Terjemahan itu yang nulis manusia atau bukan? Di saat dia baca terjemahan, ini antum nih, baca terjemahan, maka yang baca terjemahan mengikut pemahaman si penerjemah, bukan mengikuti Quran dan Sunnah. Ini perhatiin. Yang paling lucu,
Si X itu juga, X artis itu, ya, apa kata dia? Gak usah ikut ustadz, gak usah ikut mazhab, langsung saja kepada Imam Bukhari. Aduh, saya tambah bingung tuh. Karena kita 4 tahun khatam Bukhari, itu gak paham-paham amat. Sampai saya ngaji lagi, ulang lagi, khataman lagi, baru agak mulai paham. Baru berani buka majelis Sahih Bukhari pakai bahasa Arab. Baru berani. Jadi setelah khatam kali ulang lagi, kira-kira begitu. Baca ini lagi. Terus dia bilang, cukup baca Sahih Bukhari. Kira-kira kalau teman Bang Dik itu ngomong begitu, dia baca Sahih Bukhari yang Arabnya itu terjemahannya. Terjemahan. Ya, antum hitung sendirilah kualitas keustatannya ya. Ini kenapa saya pahit ngomong begitu? Ini akhir zaman, kata Nabi SAW, ya, biar kita tahu diri, ya. Biar antum kalau dengerin juga paham. Innallaha la yaqbidul ilma intizaan. Allah tidak ngambil ilmu itu Bang Dik digeplak kepalanya terus hafalannya hilang 5 juz gitu, enggak. Emang enggak ada pahalanya. Ustadz juga enggak begitu. Terus gimana? Yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah ambil dengan cara mengambil nyawanya ulama. Mati ulama itu, maka matilah sumur ilmu, samudra ilmu. Saya enggak tahu lagi sebutannya. Mati sudah, mata air ilmu mati. Jadi ketika ulama mati, sumber mata air ilmu mati. Apa kata Nabi SAW? Yang meninggal guru-guru kita, ittakhadhan nas ru'usan juhala, hadis Sahih Bukhari. Maka orang-orang mengambil mencari gurunya, pemimpin agamanya, orang-orang yang juhala. Ini Nabi yang ngomong, bukan bahasa saya. Ini istilah nabawi, istilah kenabian. Juhala berarti orang yang tidak mengerti, orang yang jahil, nggak pernah ngaji, nggak bersanad, nggak berguru, nggak bisa memahami tafsir dengan baik, tidak mampu memahami syarah dengan detail. Lalu dia berfatwa, fadallu wa adallu. Mereka keliru, lalu mereka ajak orang untuk ikut keliru. Tapi karena mereka mungkin punya kemasyhuran segala macam, mereka merasa benar. Dan ini sudah terjadi. Ya. Maka jaminannya apa? Jaminan tenang ya. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Ini pegang nih hadis Bukhari. Senantiasa muncul di umatku ta'ifah, satu kelompok kecil bukan besar. Zahirina 'alal haqq, yang berani menzahirkan al-haq, yang berani tolong menolong untuk mencapai al-haq, kebenaran. Mereka tidak merasa benar, mereka berusaha mencapai kebenaran. Cuma taifah, selebihnya silent majority, selebihnya diem, sukut. Apa kata orang? Takut sesat, takut salah, takut dibully. Sedangkan taifah ini nggak takut apa-apa. Dan saya berdoa, awal dengar hadis ini langsung saya doa, ya Rabb, ij'alni min haula'it taifah. Jadikan aku dan saudara-saudaraku bagian dari kelompok itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Dan di ujung hadis dikatakan hatta ya'tiya amrullah. Mereka akan senantiasa berusaha menzahirkan, memperjuangkan al-haq tanpa merasa diri mereka al-haq. Nah, mereka berusaha mencapai al-haq tapi tidak merasa memiliki al-haq. Allah itu terlalu besar untuk bisa diliputi kebenarannya. Kita hanya berusaha untuk berlindung di bawah kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri-ciri kelompok yang taifah itu tidak merasa paling benar, tapi mereka mengatakan kami sedang berusaha mencapai kebenaran. Jika kami mati di tengah perjuangan, insya Allah kami mati dalam berjuang jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah terberat itu bukan melawan musuh yang kafir. Jihad fisabilillah yang paling berat itu melawan kebodohan di kalangan sesama muslim itu sendiri. Itu paling sulit, paling sulit. Barangkali itu juga yang disebut proklamator kita Soekarno ya. Dulu musuh kita Londo, kafir Jepang. Sekarang musuh kita sesama ideologi. Dan Soekarno meninggal mempertahankan ideologinya. Ya, yang antum lihat itu semuanya korban beliau. Karena beliau itu menggabungkan filsafat ideologi yang bertentangan, tapi di kepala Soekarno jadi satu. Bayangin coba, nasakom. Rumit, saya juga rumit mikirin dia. Tapi di Soekarno mudah. Nasionalis, sosialis, komunis. Agamanya mana? Agama.
Jadi ketika orang datang mengkritisi Soekarno untuk berhenti, jangan kampanyekan lagi. Apa kata beliau? Saya sudah proklamasi, deklarasikan ini di banyak negara. Makanya beliau buat gerakan non-blok. Gerakan, beliau itu Nasakom, bukan komunis. Beliau itu juga nasionalis murni. Juga bukan religius murni, dia gabungan itu. Karena bagi Soekarno semua ilmu dari Allah. Ilmu yang diserap oleh Karl Marx itu dari Allah bukan? Cuma dia terjemahkan, jadilah sosialis komunis. Ya, diterjemahkan dia, kekeliruan dia itu urusan dia. Tapi ilmunya sumbernya dari mana? Adakah ilmu berasal dari selain Allah? Berarti ada Tuhan selain Allah. Ilmu yang didapat oleh orang-orang nasionalis. Nasionalis itu hubbul watan, cinta negeri, cinta nasionalisme, cinta negeri. Itu dari Allah juga, karena ada hadisnya. Walaupun hadis ini didoifkan oleh banyak ulama, tapi ulama kita pendiri bangsa ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menggunakan itu, hubbul watan minal iman. Ya. Cinta negeri bagian dari iman. Itu kalimat apresiasi tertinggi itu. Jadi beliau katakan itu bukan sebagai hadis, itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekarang kalau negeri kita konflik, kita bisa pengajian nggak? Antum bisa sholat dengan nyaman nggak? Lagi sholat tuh, nggak bisa. Ya, makin ini harus disyukuri ya. Dan lain sebagainya ya teman-teman. Maka ambillah obat dari penyakit diri, penyakit rohani dari ahlinya. Resep penyakit jantung diminta ke dokter umum, beda nggak hasilnya? Jadi kalau minta resep penyakit jantung ke siapa? Spesialis sakit jantung. Atau ngambilnya ke spesialis paru. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, maksud saya begitu, khuzul ilm min ahli, ambil ilmu dari ahlinya. Dan saya mengatakan teman-teman, saya tidak ahli semua ilmu, namun guru-guru kita ahli, maka kita bersandar dengan sanad-sanad dengan guru-guru kita, insya Allah mereka lah garansi kebenaran yang sedang kita dalami. Lalu obat kedua apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa Arab, jika objek ditaruh di depan, maka maknanya menjadi serius, benar-benar. Jadi iyyaka, harusnya gini bacanya, na'buduka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya gimana? Na'buduka wa nasta'inuka. Asalnya begitu. Ka-nya itu ditaruh di depan, lalu ditambahkan iya, hanya kepada. Terjemahannya gitu. Harusnya manakah engkau atau kepada engkau. Terjemahan asalnya gitu. Kepada engkau ya Allah kami menyembah, kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Tapi karena dia ditaruh di depan, orang Arab itu, ini bedanya dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Jika objek, kami menyembah engkau, kami subjek, predikat menyembah, objeknya Allah. Allahnya taruh di depan. Kepada engkau, maka maknanya dikhususkan, lil hasr namanya. Dibatasi hanya kepada Allah kami menyembah. Dan Allah itu di sini dimasukkan namanya ke dalam nama yang zahir, nama mukhatab, yaitu ka, engkau. Maka ka itu salah satu nama Allah. Domir muttasil atau munfasil. Muttasil atau munfasil? Iyyaka. Muttasil apa? Kif bu ya? Muttasil. Sahih enggak tuh? Hanya kepada engkau. Maka teman-teman, ka, anta, huwa, itu salah satu nama Allah. Dalam bahasa Arab dan bahasa manapun, kata ganti dia itu hanya boleh digunakan setelah menyebutkan nama yang zahir. Contoh, Bang Dik adalah seorang putra Sunda. Titik. Dia sekarang tinggal di Tangsel. Dia itu kalimat kedua, benar nggak? Tapi kalau disebut dia untuk Allah, Allah taruh di depan. Kul, katakan wahai Ahmad, wahai Muhammad, huwa, dia. Bukan Allah dulu. Huwallahu atau Allahu huwa. Huwa, apa arti huwa? Dia, dialah Allah, dia itulah Allah. Maka dia, huwa dalam bahasa Arab, untuk Allah bukan kata ganti, tapi isim zahir, nama yang jelas. Oleh karenanya, salah satu nama Allah
adalah hu. Silakan buka ya, hizib Nasr, hizib yang lainnya. Itu para imam kita berdoa ya hu. Coba baca sama. Ya hu. Bukan hu. Ada merindingnya nggak tadi? Kalau bacanya dari dalam itu merinding, karena itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma orang Bani Israel dulu, saya nggak ada urusan sama Yahudi sekarang. Bani Israel dulu mereka sebut Yahweh, Yahu, asalnya sama. Ya. Jadi kalau nanti ada ulama kita zikir Yahu, jangan bilang bid'ah ya. Antum bilang bid'ah berarti nggak nyambung sanad ilmunya kepada imam-imam. Imam Syazili, Imam Rifai, itu imam Ahlus Sunnah semua. Imam Ahlus Sunnah semua. Terus gimana kalau ada ustadz mengatakan bid'ah? Saya husnuzon, mungkin dia membaca buku yang kontra, tidak membaca buku yang pro. Ya, kita husnuzon saja kepada beliau-beliau itu. Ya. Selama nggak ingkar aja ya. Kalau ingkar muskilah sudah. Maka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku mempersembahkan kehambaanku. Kehambaan itu gimana Bang Dik? Aku ini budakmu ya Allah. Budak mau sendiri atau maunya tuannya? Hari ini orang maunya sendiri toh? Gimana dia betul-betul mengatakan iyyaka? Ya. Jadi obat dari keikhlasan itu ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada orang bilang surat Al-Ikhlas itu kaidah, itu puncaknya, tapi thariqahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang dicapai di iyyaka na'budu kul huwallahu ahad. Itu yang dicapai. Ya. Wallahu alam bissawab. Lanjut. Gimana? Tanya dulu. Monggo. Luar biasa Buya. Penjelasannya pertama Buya penuh dengan semangat. Tidak terlihat Buya lemah karena hujatan-hujatan tidak penting juga ya. Dan saya jadi makin tahu ini sebenarnya cari guru tuh yang benar-benar gak penting pencitraan, niatnya tulus, gak berdasarkan banyakan follower. Bahkan mohon izin di depan orangnya ya, Buya tuh gak pernah main HP gitu. Ya, dihubungi hari ini dibalas tahun depan. Ya, apa? Iya Facebook gak punya. Terus jadi saya makin tahu nih guru sejati itu seperti apa. Jangan ketipu. Saya sama ini juga. Jadi saya baru belajar ahli kamli umur 50-an. Beliau 18, ini 7 tahun. Terus saya mengenal beliau, kalau beliau tadi sudah ngasih 3 menit, saya ngasih 30 detik aja lah. Perjumpaan saya dengan Buya Razim. Istri saya nonton YouTube. Dia bilang, ini Ustadz bagus banget nih ya. Saya lewat dari kamar mandi, saya lewatin aja, saya nggak tonton wajahnya. Saya hanya mendengar suaranya saja. Langsung terbersit. Dia kekasih Allah. Astagfirullahaladzim. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Kalau sampai saya hari ini duduk di sini, kemarin saya di rumah sakit, saya cuma minta sama Allah, yang penting saya hari ini sehat aja. Udah minum obat berapa kali, udah disuntik, fotonya ada, saya share juga ke Gus, saya nggak bisa nemenin Gus ya, untuk hari ini aja gitu. Jadi saya yakin teman-teman datang ke sini juga dengan jerih payah, dengan kesulitan. Mudah-mudahan hari ke depan tidak akan mengurangi walaupun cuma hujan yang turun. Ya, jadi terima kasih Buya. Ini ada pertanyaan, mungkin nggak jauh dari apa yang saya bicarakan ya. Ya sekali lagi, guru sejati itu nggak banyak-banyakan follower. Baik, ada pertanyaan online dari Muhammad Jamaluddin Akbar dari Agam, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu ya. Berbicara tentang ulama, bahwa syarat keulamaan itu sebenarnya adalah khasyah, takut atau segan kepada Allah. Ulama inilah yang patut diikuti. Mereka tidak takut dunia, tidak takut dihina, tidak jumawa dan bangga ketika dipuji. Nah, bagaimana tips kita untuk mengetahui siapa dan di mana mereka di sekitar kita, Abu ya? Terima kasih. Bagaimana cara mengetahui ulama sejati itu ya? Itu surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama.
Cara mengenal para wali itu, kenali Tuhan yang mencintai wali itu. Lebih mudah kenal Allah dari kenal wali. Kenal Allah, apapun yang kita bayangkan, Allah nggak begitu, udah selesai. Tapi kalau kenal wali, Bang Dik, dia makan kayak Bang Dik, dia sakit wali itu. Dia doa dan belum diijabah sekarang, dijabahnya mungkin nanti. Cuma muridnya bilang, ini kayaknya bukan wali deh, masa dia doa belum jadi. Nabi itu berkali-kali, sallallahu alaihi wasallam, gagal dalam perperangan atau MOU perjuangan, itu munafik nambah. Dan jumlah munafik sama dengan jumlah ahlul badar, 300-an. Jadi ini wali Allah, ini wali setan, jumlahnya sama loh. Ya, cuma ini 300-an syaitan, ini 300-an kekasih Allah, sama-sama kekasih. Yang rumit itu kenapa? Jangan mengenal wali dengan kesaktian, dengan banyak baca kitab, dengan banyak follower, banyak orang yang muji, tapi kenali wali dengan sang zat yang mengangkat wali itu. Kenapa? Kalau antum mengenali wali dari ciri-ciri kecil, misalnya nih, masa Bang Dik itu sesat? Dia kan sholat jamaah mulu. Kalau jamaah, Khawarij jamaah terus. Yang bunuh Sayyidina Ali itu jamaah terus. Masa dia sesat? Dia kan hafiz Quran, enggak begitu. Masa dia sesat followernya banyak? Enggak begitu. Masa dia sesat? Dia kemarin bicara tentang keramat dan itu terjadi. Syaitan juga bisa begitu. Maka mengenal wali bukan dengan juz'i, bukan dengan peristiwa, kejadian. Kenali sang wali dengan zat yang mengangkat dia jadi wali. Makanya kalimat ulama di situ di belakang, yang depannya Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kenalilah Allah itu dulu, nanti dengan kenalnya kamu kepada Allah, Allah akan ilhamkan kepada qalmumu untuk mengenal siapa yang min ibadihil ulama. A'rifillaha sayu'arrifuka awliya'ahu insyaallah. Kenalilah dia Allah, nanti dia akan membimbingmu mengenal kekasih-kekasihnya. Ya, wali salah, bisa salah loh. Bang Dik nanti ketemu wali, ngutang gak bayar-bayar. Bukan dia gak mau bayar, dia belum sanggup bayar. Nabi SAW meninggal, itu masih ngadain baju zirah perangnya ke Yahudi, itu lihat. Nabi bermuamalah dengan Yahudi, karena waktu itu bukan musim perang. Kalau musim perang, Nabi boikot produk Yahudi. Tapi ketika Nabi mau wafat, itu dengan Yahudi sudah tatbi', ya, sudah normalisasi. Maka Nabi kembali menggadaikan baju zirah perangnya. Antum coba lihat di semua hadis yang sahih. Siapa yang menebusnya? Ketika Sayyidina Ali sudah berduit, Nabi sudah wafat, sallallahu alaihi wasallam, mantunya Sayyidina Ali menebus itu. Menebus itu. Belakangan semua raja-raja Islam dari Khilafah Abbasiyah, Umayyah, bahkan dari zaman dari Hulagukan yang mereka Mongol itu, mereka tahu pakaian-pakaian, tongkat-tongkat, pedang-pedang, zirah, baju perang, sorban perang itu namanya mighfar, itu diperebutkan, mereka bayar beribu-ribu dinar. Padahal mereka nggak percaya sama Allah, tapi percaya ini dipakai orang suci. Sayyidina Khalid bin Walid, dia punya mighfar, serban untuk perang. Di situ dia masukkan beberapa rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika mighfarnya jatuh, disuruh semua prajuritnya cari. Kenapa? Saya tidak pernah memakai mighfar itu kecuali aku mengerahkan musuh. Itu cuma rambut Nabi SAW. Jadi nggak ada apa-apanya, senggokong ya. Jadi kenali Allah. Lewat apa kenal Allah? Kenali lewat nama-namanya. Ini coba antum lihat. Allah itu alim ya. Alim, maha berilmu. Oke. Ini masih sulit. Orang berilmu banyak. Apa sifat-sifat yang khas? Yang sifat itu Allah turunkan ke walinya nanti. Yang paling sering disebut Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau kenal wali? Mau kenal wali? Maka dia sejelas nama Rahman Rahim. Orang yang kenal rahasia Rahman Rahim, saya ariful wali kama ya'rifu abna'ahu. Dia akan kenal si wali seperti dia kenal anaknya kembar. Apa bedanya?
Tapi mesti kenal dulu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, nanti ada materi kalau surau sudah jadi, doakan secepatnya. Ya, surau sudah jadi, kita buat satu majelis dalam setiap minggu. Nanti saya udah jarang keluar, masih keluar paling cuma 3 kali 2 kali sebulan. Ya, selebihnya banyak di sini. Ya, paling banyak di sini insya Allah. Bersama nanti Buya Zul Asfi. Nanti kita buatkan rumah untuk Buya Zul Asfi, Buya Aldomi. Ya. Buya Yunal mau dibuatin nggak? Ya, untuk mursyid-mursyid ya, yang sudah, jangan antum bayangkan mursyid itu tua-tua. Guru saya jadi mursyid umur 21. Ada satu lagi guru saya jadi mursyid umur 18. Saya ketuaan umur 27 baru diangkat. Baru diijazahkan mutlak, kerjanya udah dari umur 18. Jadi kerja mursyid itu saya disuruh guru saya dari umur 18. Tapi nggak diijazahkan, ditahan terus sampai 11 tahun baru dikasih. Berarti sekarang umur saya 37, udah berapa tahun megang dari umur 18? Ya, dari umur 18 ngitungnya. Karena nyuruh talqin orang pertama umur 18. Maka Buya Zul Asfi dulu maksain saya itu untuk nalkin dia tuh. Umur saya umur 20. Dia datang ke kamar di pesantren, kayaknya dia ngelihat ijazah kali ya. Ya, saya lupa itu ada ijazah atau apa. Terus bilang, talkinin aneh dong. Gaya bener minta talkin. Yang saya khawatirkan orang minta talkin itu cuma satu. Hijab pertemanan, hijab persaudaraan. Ternyata alhamdulillah Buya Asfi, Buya Falah, Buya Aldomi, Buya Yunal lolos di situ. Termasuk Buya Mursal ini filosof nih, jangan macam-macam. Ya, kakak kelas saya ini, kakak kelas di filsafat. Bayangkan hijab adik kelas gitu. Saya adik kelasnya. Dia kakak kelasnya, tahun berapa masuk kampusnya ada? Tahun 2000. 4 tahun di atas saya baru masuk kuliah. Dia udah tamat. Cuma dia ngomong panjang lebar waktu itu di depan Asma Putri. Saya jawabnya cuma satu aja. Nah, beliau yang ingat tuh ya. Maka sampai hari ini dikenang-kenang terus. Dan itu bukan Ar-Razi yang jawab. Itu Nur Nabi SAW yang melimpah. Saya kebagian. Jadi dia bukan kagum ke saya waktu itu, tapi kagum kepada Nur Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ilmu itu bukan ilmu saya. Ilmu itu ilmu Allah, ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya mau nanya Bang Dik. Sebelum sosial media itu ada, yang jamin rezeki Bang Dik siapa? Allah. Sosial media ada, yang jamin Bang Dik siapa? Sudah diwakilin. Khawatir anak istrinya. Benar. Sekarang yang ngasih, yang jamin rezeki anak istri kita siapa? Allah. Nanti Bang Dik nggak ada, yang jamin mereka siapa? Allah. Ya udah selesai. Jadi mainlah dengan keyakinan seperti itu, tidak mainlah dengan keyakinan seperti itu, sama aja jadinya. Oh gitu. Jadi mau main sosial media, tidak main sosial media, nggak ada urusannya sama rezeki kalau bagi saya. Kecuali bagi seseorang yang punya logika parsial. Ya, saya pernah ngobrol tentang itu, lalu ada seorang praktisi, dia bilang, oh nggak bisa ya, saya ini praktisi, konsep hikam ini tidak benar, nggak ngaji lagi dari situ. Ya, padahal saya belum selesai ngomong. Kita punya sahabat di Majestic, dia nggak masuk GoFood, apa kalau Grab itu, GrabFood, kalau Maxim ada lagi ya, apalagi Shopee ada lagi, oh macam-macam lah itu ya, pada jadi iklan jadi Bang. Saya tanya, kok kamu masih bisa laku ya? Orang di sana 20 tahun usaha masih kaki lima, dia cuma 3 tahun udah punya toko besar, gede. Kata dia, saya online untuk Allah, katanya. Ampun sudah. Kita guru tarekat, guru ngaji, guru hikam, dengar begitu saya kaget. Ini salah satu bentuk hikam. Dia setiap duha, itu anggota dia gantian duha, sholat duha. Orang kalau doa duha kan gini, ya Allah, jika rezekiku di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah. Ditambahin Bang Dik. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan ke toko kami. Jika dari bumi keluarkan ke toko kami. Ini serius. Ini doa lucu, tapi bagi saya ini serius ini. Detail. Itu orang kalau datang ke sana makan makanan yang biasanya di luar harganya 10.000, di sana 50.000, tapi orang enjoy makannya enjoy. Food court gitu, di dalamnya ada batik. Luar biasa ya. Semoga Allah istiqomahkan kita dan beliau dari jalan Allah SWT. Yang punya GoFood, yang jualan lewat GrabFood, gak laku-laku malah tutup. Saya di depan tempat kita yang di Depok sini, rumah kita, itu di depannya sudah tutup. Padahal dia punya akun lebih dari 5. Ya, orang merasa kejebak beli di situ. Besok pakai akun A, kok yang datang rasanya sama. Besok itu lagi, besok gak usah beli lagi gitu. Di blacklist langsung. Apa maksudnya?
Yang jamin rezeki bukan sosial media. Bang Dik udah pernah ke pesantren pelosok belum? Udah. Siapa yang jamin rezeki mereka? Kok masih banyak santrinya? Kenapa santrinya masih banyak itu Kiai? Siapa yang kasih tahu? Di situ tambah yakinnya kita. Tiadalah ada majelis zikir, majelis ilmu, orang sholat jamaah, orang zikir jamaah, sholawat jamaah, ngaji. Kecuali kan malaikat, apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum. Jadi malaikat di tanah ini, di Tangsel ini teriak yang di Banten semuanya. Hei malaikat yang di Banten, yang di Jakarta, yang di Bogor, di sini ada wali Allah. Di sini ada orang nyebut nama Allah. Di sini ada orang yang nyebut nama Rasulullah SAW. Itu malaikat yang dari semua provinsi itu datang. Malaikat itu datang, santri datang. Jadi duluan santri malaikat datang daripada santri manusia. Maka antum jangan salah. Guru-guru para aulia Allah itu santrinya nggak hanya manusia, jin juga ada, hewan juga ada, bahkan malaikat. Ya, di situ saya paham. Rata-rata malaikat lebih mulia dari manusia. Tapi di atas rata-rata ada wali-wali Allah tertentu lebih mulia dari banyakan malaikat. Malaikat kan tahu cuma zikir-zikir, malaikat nggak ngaji Bang Dik. Malaikat kalau sudah diuji bab ilmu, mereka menjawab seperti dulu mereka menjawab di hadapan Sayyidina Adam. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, ya Allah, kami nggak ngerti bab ini. Kecuali yang kau ajarkan cuma subhanallah, alhamdulillah. Jadi malaikat itu apa yang diajarkan itu yang dia tahu. Di luar yang nggak diajarkan dia nggak tahu. Menurut Bang Dik, lebih dekat ke Allah Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Lolos ngaji sama kita. Nabi Muhammad. Kalau ada orang bilang yang lebih dekat Jibril, berarti dia nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi saya tidak melarang sosial media, tapi juga nggak nyuruh. Sosial media itu kayak pisau. Kalau orang pintar masak, pisaunya jadi enak. Tarik ya kalau mau penyamun, pisaunya nyakitin orang. Nah, terserah milih pisaunya mau diapain. Ya. Ilmu itu juga sama, ilmu itu pisau. Ilmu ini mau dikemanain, ya? Mau dijadiin makanan kolbu atau mau dijadiin alat nyakitin kolbu, itu bisa dua-duanya. Oke, Khair. Assalamualaikum Buya. Bagaimana perbezaan kalam iblis yang didengar oleh? Ya, oke. Bang Huda, perbezaannya kalau orang Padang bukan perbezaan, benar ya? Bahasa Melayu begitu ya. Perbedaan antara kalam Allah yang didengar Sayyidina Musa dengan dengan Sayyidina Abdul Qadir Jilani kejauhan. Gak usah Nabi Musa. Syekh Abdul Qadir Jilani, ini saya akan sampaikan juga kabar gembira sekarang, janji, semoga bukan janji, niat. Salah satu kitab yang diajarkan di sini nanti adalah kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Al-Fathur Rabbani. Jadi setiap hari itu ngaji kitab para wali Allah. Tapi ada yang ngaji kitab syariahnya, fikihnya, akidahnya, tapi dominan ngaji tasawufnya. Jika ada 7 hari, maka 4 harinya ngaji kitab tasawuf, 3 harinya satu akidah, satu fikih, satu lagi bab muamalat atau apa gitu ya. Dan pakarnya alhamdulillah sudah ada semua. Salah satunya Fathur Rabbani. Fathur Rabbani ini pernah saya buka sekali di Lampung, mesti ingat Pak Haji Ibrahim, mesti ingat ya, di tempat temannya Pak Ibrahim tetangga. Ya, nanti saya insya Allah kesana lagi, kita buka lagi kitab itu, ya, ke tempat Pak Haji nanti ya. Ini jauh-jauh dari Lampung. Darat atau lewat udara, Pak Haji? Lewat darat, luar biasa. Ya, semoga Allah berkahi perjalanannya dan dijaga ya dengan rombongannya. Di kitab Fathur Rabbani, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani bertemu Allah dan mendengar kalam Allah yang hakiki persis seperti Nabi Musa itu lebih dari sekali. Cuma yang dikisahkan dalam manaqib kebanyakan supaya murid dan santri itu hati-hati, kisah palsu syaitonnya. Jadi yang datang itu bukan Allah tapi syaitan. Nah, orang yang tidak faham dikira kalau setiap kali ketemu Allah itu setan. Nah, itu belum qadiri dia. Nih saya kasih tahu ya, salah satu thariqah kita Naqsyabandiyah Khalidiyah. Benar enggak? Suluk kita setiap Ramadan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dan aqul lakum kullu Khalidi Naqsyabandi wa kullu Naqsyabandiyah Khalidiyah Qadiri. Setiap orang yang berthariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu juga Qadiriyah. Lewat jalur siapa? Sidi Ahmad Sirhindi Al-Faruqi
Beliaulah yang di dalam kitab Maktubat, dulu saya belinya ke Buya Zulafi, dulu beliau ini bosnya kitab, sekarang udah pensiun kayaknya. Dulu saya beli kitab itu ke Buya Zulafi, Maktubat Al-Imam Rabbani, 3 jilid. Imam Rabbani ini ahli hadis, mursyid tarekat di India, keturunan Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar. Ya. Sidi Ahmad Al-Faruqi sebelum jadi mursyid Naqsyabandiyah, dia mursyid tarekat Khistiyah, Suhrawardiyah dan Qadiriyah. Lalu, nah ini unik, ini Sidi Ahmad Sirhindi ini unik. Ini santri dicari oleh kiainya. Biasanya kan santri cari kiai. Jadi diutus oleh guru besar di Uzbek. Ada seorang guru besar ngutus muridnya bernama Muhammad Baqi Billah. Siapa nama guru yang diutus? Muhammad Baqi Billah. Apa kata gurunya? Muridmu bukan di Uzbek, muridmu di India. Sono gitu. Patuhnya orang ke guru. Dia nggak nanya, "Ntar anakku gimana guru? Ntar istriku gimana guru? Ntar kerjaanku gimana guru?" Ya, antum kalau disuruh gitu sama gurunya pasti itu kan jawabnya. Benar nggak? Nanti kita buat nih pengajian di sini, pengajian zikir akbar. Zikir rutinan tiap minggu. Saya yakin nggak semua orang hadir. Pasti ngomong, "Aku lagi ada kerjaan, sibuk. Ntar kalau ada waktu luang aja." Gimana mau jadi wali? Zikirannya kalau ada waktu luang. Tidak mau meluangkan waktu. Ini beda. Beda nggak? Meluangkan waktu dengan kalau ada waktu luang. Beda nggak? Dan saya husnuzon yang hadir malam ini semuanya meluangkan waktu. Apalagi yang jauh-jauh dari luar kota ya. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Dan saya juga sama. Ini teman-teman. Ini antum ya masuk panitia. Saya Masya Allah. Terima kasih antum semua panitia, baik panitia dari kampung sini, Pak RW, Pak RT, teman-teman ribat ya, teman-teman media. Mohon maaf, biar antum ini clear aja. Bang Dik ini artis bukan? Dia nggak dikasih honor. Antum kalau ngundang aneh, pasti mikirin honor kan? Aneh nggak mikirin, antum mikirin. Tanya Pak Haji itu. Ya. Benar nggak Bang Dik? Bang Dik kalau diundang orang ditanyain kan? Dan saya luar biasa ya, termasuk beliau nggak mau ya. Kemarin nyanyi kita bayar nggak Bang? Ya. Orang lama stinky nyanyi nggak dibayar. Maksudnya Pak, ini pengajian bukan pengajian biasa bro, ini pengajian perjuangan. Ini pengajian perjuangan. Ini pengajian harokah ruhiyah, pergerakan ruhani. Maka jangankan panitia, ya, jangankan antum, saya pun sama. Kalau ada jadwal bentrok awal bulan, saya cancel yang di luar, di sini yang saya duluin. Gitu maksudnya. Jadi teman-teman, ayo sama-sama saling ya, meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Sepakat? Mau hujan, mau apa, ya, kecuali kiamat aja ya. Tapi tenang, kiamat belum terjadi. Kenapa? Al-Masih Isa belum turun. Sayyidina Al-Mahdi belum zahir, dia mesti mastur. Dajjalnya belum nongol secara terbuka, dia sudah main. Ya, ikan Allah sirkan semua ini. Dan waktunya sudah sangat dekat sekali. Konflik Palestina kok lebih ramai dari Ukraina. Ya kan? Padahal konflik Palestina sudah ada loh sebelum-sebelumnya. Dan ini lebih ramai. Dan antum coba perhatikan semua negara Arab sudah konflik kecuali cuma 1, 2, 3 negara. Dan ini sudah dekat, aneh nggak nakut-nakutin. Ini memang menakutkan. Ini memang menakutkan. Dan negara paling besar, paling santai, dan ternyata paling lemah itu kita. Orang masuk dari mana? Negara kita bisa nggak? Narkoba masuk dari mana? Teroris masuk dari mana? Tapi saya nggak khawatir. Saya khawatir cuma satu. Pikiran-pikiran yang keliru masuk lewat handphone antum, masuk ke kepala, menjiwai di kolbu, itu aja. Maka insya Allah semampunya nanti kami bersama dan kami kerja jamaah, ya. Jadi mursyidnya tidak satu, maka nanti talqin bukan saya lagi yang nalkin, sesekali aja saya. Nanti talqin itu nanti Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal. Nanti di daerah timur, di daerah Sulawesi ada Buya Dr. Falah. Ya. Nanti untuk daerah Sulawesi Tenggara ya, insya Allah. Dan kita hanya mengijazahkan orang, mohon maaf, yang santri.
Ya, jadi tapi kalau mimpin zikir boleh yang tidak santri. Tapi ijazah kemursidan yang keluar dari ribat cuma yang pernah nyantri. Kenapa? Karena saya juga ngambil salah satu thariqah Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi dan belajar sanad-sanad hadis yang bersambung ke beliau. Tidak ada mursyid dari mereka kecuali alim allamah. Ya, kita ingin tabarruk di situ. Meskipun ilmu Allah itu luas, juga ada dari selain orang alim allamah, tapi pergerakan kita khas di situ. Dan kami tidak menolak ada mursyid yang tidak santri. Saya punya mursyid 5 orang tidak santri. 5 orang, dikit apa banyak tuh? Banyak, ya. Dan dari mereka lah saya ngambil ilmunya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa bertemu Allahnya beliau dengar kalam Allah persis seperti yang didapat Sayyidina Musa. Jadi benarlah sebuah riwayat, walaupun riwayat ini tidak sampai derajat sahih, tapi hakikatnya benar. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umat Nabi Muhammad kualitasnya bukan derajatnya. Kualitasnya hampir sama dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Bani Israel. Maka antum jangan heran nanti pengalaman Nabi Musa ngomong sama Allah itu dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dan siapapun yang mengikuti manhaj beliau. Ya. Manhaj Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Dan itu makanan harian para masyaikh, para wali. Mereka sudah biasa ngobrol-ngobrol dengan Allah, itu udah biasa. Antum kan bayangin Tuhan itu kan menakutkan, lebih menakutkan dari preman kan? Kalau bagi para kekasih Allah, Allah itu kekasih. Kalau kita sama kekasih kita gimana? Pagi-pagi nongkrong ngopi gitu kan? Apa kata Allah? Hadis qudsi, hadis Sahih Bukhari, ini hadis sahih. Ana jalisun man dzakarani. Aku teman ngobrol, teman duduknya orang yang berzikir kepadaku, menyebut namaku. Udah begitu belum sama Allah? Makanya julus duduk bersama Allah itu penting. Allah itu tidak fisik, juga bukan kolbu, juga bukan cahaya seperti ini. Allah itu bahkan lebih misterius daripada ruh kita yang sudah misterius. Lalu bagaimana caranya duduk bersama Allah? Itulah kalimatnya. Man zakarani, orang yang larut dalam mengingatku. Bang Dik kalau pagi-pagi ngopi nggak sama istri? Enggak. Nggak seru hidupmu? Ngopi Bang Dik, pagi-pagi ngobrol, minum-minum, ngopi apa, ngeteh, bareng-bareng gitu. Itu nambah. Ya. Itu makom jalsah. Makom orang yang emang sudah kenal. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani duduknya di situ. Maka antum lihat ya, minimal ada 3 atau 4 kisah disebutkan di Fathur Rabbani. Apa kata beliau? Nanti ketika seorang berkhalwat, lahir batinnya disebut nama Allah, Allah akan mengenalkan dirinya, wahai hambaku, ana rabbuka, akulah Tuhanmu. Allah ngomong, dan dia cerita, Allah berbicara kepadanya. Cuma saya mau tanya nih mantum, Syekh Abdul Qadir sudah wafat 9 abad lalu ya? Iya ya? Tahun 500-an ya? Kira-kira makom Syekh Abdul Qadir itu hanya untuk beliau atau setelah beliau ada orang yang menggantikannya? Atau gini deh, pengalaman Syekh Abdul Qadir bertemu Allah, bertemu rohani Rasulullah, apakah hanya khusus untuk beliau atau juga bisa untuk umat Nabi Muhammad SAW yang lain? Kenapa? Sesama umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Makom ini tidak hanya untuk para nabi dan wali-wali besar terdahulu, tapi juga untuk siapapun yang mau mengikuti jalan ini. Kitab Kimia Sa'adah, kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, silakan dilihat. Silakan dilihat ya. Tapi Imam Ghazali sampai ke makom itu berkat gurunya Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali bermursyid. Ya, emang sehebat apa kita kiainya, ustadznya, kok nggak mau bermursyid? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, insya Allah di buku itu di belakang wiridan membaca kitab Al-Hikam. Itu wiridannya 2. Dimulai dengan syahadat tawassul, itu sudah rutin. Lalu ada wirid asas. Wirid asas itu yang 4. Istighfar 100, sholawat la ilaha illallah 100, sholawat 100, subhanallah wa bihamdihi 100. Ini dihitung 1. Disebut wirid asas, wirid pokok.
Lalu yang kedua, sholawat. Nah, sholawatnya ada dua, sholawat masyishiyah, sholawat nurzati. Ya, jadi nanti setiap mau ngaji hikam, kita baca itu. Kita baca apa? Teman-teman semua, insya Allah di buku itu, di belakang wiridan membaca kitab Al-Hikam. Itu wiridannya dua, dimulai dengan syahadat tawasul, itu sudah rutin. Lalu ada wirid asas. Wirid asas itu yang 4, istighfar 100, sholawat la ilaha illallah 100, sholawat 100, subhanallah bin 100. Ini dihitung satu, disebut wirid asas, wirid pokok. Lalu yang kedua, sholawat. Nah, sholawatnya ada dua, sholawat masyishiyah, sholawat nurzati. Ya, jadi nanti setiap mau ngaji hikam, kita baca itu. Kita baca apa? Wirid asas, sholawat masyishiyah, sholawat nurzati. Nanti yang edit buku siapa? Antum ya? Jadi nanti itu di bagian belakang tulis satu lembaran tanpa terjemahan, satu lembar atau dua lembar, mulai dari kaifiat zikir, syahadat, haikal ma'arif, tawassul, lalu haikal ma'arif dengan tulisannya, langsung aja tersebut subhanallah, istighfar 100, astagfirullahalazim, gitu ya. La ilaha illallah 100, ditulis semua. Sholawat masyishiyah, sholawat nurzati, lalu tutup dengan biasa doa kita yang umum. Lalu baru ditulis bagian berikutnya terjemahannya, perkata seperti yang biasa ya. Atau itu ditulis di belakangnya juga boleh. Jadi lembaran khusus Thariqat ngaji hikam, kira-kira gitu. Ya. Kenapa kita pilihkan tiga amalan itu, wirid asas dengan sholawat masyishiyah dan nurzati? Karena al-fakir, kami pribadi merasakan kelezatan ngaji hikam, salah satunya berkat wirid asas itu yang sampai hari ini saya amalkan ya. Pagi sore ketinggalan saya qadha ya, jadikan wirid pagi sore Bang Dik. Istighfar 100, apa lagi? La ilaha illallah 100, sholawat 100, subhanallah bin 100. Coba ulangi. Wirid asas 1, astagfirullah 100, la ilaha illallah 100, sholawat 100, subhanallah bin 100. 100. Ini disebut wirid asas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, lalu diringkas oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya, siapa yang Syadzili ini? Kakek gurunya Ibnu Athaillah, pengarang kitab ini. Berkat zikir itu, hikam ini berbinar bercahaya sampai hari ini. Maka kalau boleh saya sebut kenikmatan ngaji hikam, hikam itu hikmah. Hikmah ini dia perlu wadah yang kuat untuk menerimanya. Dan itu wadahnya mesti dikuatkan dengan wirid ini, lalu diharumkan dengan sholawat. Sholawatnya sholawat masyishiyah. Nanti ada masa saya mensyarah, mengurai sholawat masyishiyah live langsung. Ya, langsung. Karena di situ ada asrar-asrar rahasia, bahwa usul nyampe ke Allah itu nggak semuanya pakai wirid. Kadang-kadang dilempar sama guru kita langsung nyampe. Nah, itu ada doanya di situ. Ada doanya di wirid, di sholawat masyishiyah. Nah, makanya itu jadi salah satu wirid wajib kita nanti kalau mau ngaji hikam ya. Jadi pembukaannya nanti apa? Jadi sampai saya datang misalnya, atau siapa yang ajar nanti datang, antum ulang-ulang itu. Misalnya udah diulang, udah selesai, belum datang lagi, balik lagi ke istighfar, ulang aja terus ya, sampai kemudian datang. Maka ngaji cepat berkah dapat ma'rifat, ngajinya agak telat berkah dapat riyadhah dan mujahadat. Sama-sama berkah, insya Allah. Siap ya nanti. Dan siapapun yang ngaji, jadi siapakah yang dapat ijazah daripada wirid itu? Siapapun yang ngaji, hanya yang ngaji, hanya yang ngaji, nggak ngaji nggak dapat. Ya, siapa yang ngaji malam ini antum mau ngaji dapat. Ya, online gimana? Online dengan syarat dia ikutin live-nya. Ya, karena beda ngaji langsung dengan ngaji nggak langsung. Ya, hadirkan saja gurunya di depan walaupun lewat video ya. Maka teman-teman yang melakukan Allah, mari kita berdoa, kita kirimkan Al-Fatihah. Biasanya hanya dikirimkan untuk selain diri kita. Mari kita kirimkan Fatihah untuk nur yang ada di dalam diri kita, semoga bertambah terang. Semoga semua nodanya yang menutupinya Allah bukakan, Allah singkapkan.
إلى أرواحنا وأجسادنا بما سمى الله في سره. الفاتحة. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى روح النبي صلى الله عليه وسلم روح الأرواح وإلى سنة المهدي خليفته سيد الأرواح وإلى جميع الأولياء الصالحين والعلماء العالمين ووالدينا ووالديكم وإخوتنا وأختنا وأزواجنا وأزواجكم وذريتنا وذريتكم وجيراننا وجيرانكم وجميع المسلمين والمسلمات في بره وبحره وفي مشارق الأرض ومغاربها أمواتا كانوا وأحياء. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. يا نسين صلوات. Baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti ya Allah. Kami bersaksi, aku bersaksi bahwa diriku, tubuhku, nyawaku, dagingku, tulangku, rambutku, kulitku, darahku, semuanya dari nur Engkau, Nurullah, Nur Muhammad. Ikuti, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammadan bismillahirrahmanirrahim. Amin. Haikal Ma'arif. Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Khalifatullah, Al-Mahdi Sirrullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Allahumma ya Allah ya Karim ya Azim, balligh salamana wa salatana wa huma minka ya Rabbana ala ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkah salam dan salawat yang Engkau ilhamkan ke dalam kalbu kami tentunya berpulang kembali kepada sifat dan Rahman Rahim-Mu ya Allah. Limpahkanlah kasih sayang Engkau itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari kalbu beliau, dari ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan kasih sayang Engkau itu mengalir ke dalam ruh kami, mengalir ke dalam kalbu kami, mengalir ke dalam diri, jiwa, tubuh kami, sehingga tiadalah dalam diri kami kecuali nyata ya Allah nur Engkau, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan begitu ya Allah, kami lama-lama pelan-pelan bersifat dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beruswah menirukan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernurkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikirkan menompang dengan zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, tiadalah amalan kami ini, zikir kami ini, salat kami ini, kecuali anugerah Engkau jua ya Allah. Maafkan kami selama ini yang masih meminta upah atas amalan yang Engkau berikan jua untuk kami ya Allah. Allahumma inna natubu ilaika min taubatina wa nastaghfiruka ya Allah min istighfarina. Ya Allah, ampunkan kami karena kami tidak sungguh-sungguh dalam minta ampun. Terimalah tobat kami karena kami tidak sungguh-sungguh dalam bertobat. Allahumma ya Tawwab, ij'alna minat tawwabin wa amitna ya Rabbana wa nahnu maqbulatun indaka. Ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah, dan jadikan tobat itu ya Allah adalah akhir dari kami bermaksiat
dan awal kami taat dan selama-lamanya kami menjadi taat kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah irhamna bitarkil ma'asi. Ya Allah, limpahkan kasih sayang Engkau sehingga kami dengan kasih sayang Engkau menjauhkan maksiat. Sehingga kami dengan nur kasih sayang Engkau, nur Nabi Muhammad SAW, kami tidak menikmati lagi kemaksiatan itu. Allahumma ya Allah binurika farzuqna lazzatal iman wal ihsan wal islam. Ya Allah, dengan nur Engkau itu ya Allah, izinkan kami menikmati nikmatnya berislam, nikmatnya beriman, nikmatnya berihsan. Izinkan kami dengan nur Engkau itu ya Allah, kami menikmati munajat dalam sholat kami, munajat di dalam zikir kami. Allahumma ya Allah, tiadalah zikir kami itu kecuali itu adalah gerak juga daripada Engkau. Allahumma ya sattar, ya sattar, ya sattarul aurat, ya sattarul uyub. Ya Allah, pada hakikatnya kami ini banyak aib ya Allah, banyak maksiat ya Allah, kami ini banyak dosa ya Allah. Jika Engkau bukakan aib dalam kalbu kami, aib mata kami, aib telinga kami, aib lisan kami, kami tentu sangat malu ya Allah. Tapi betapa kami tidak sungguh-sungguh malu. Kami malu hanya diketahui oleh makhlukmu. Kami malu aib kami diketahui makhlukmu. Tapi kami tidak malu ya Allah, aib kami Engkau ketahui. Padahal Engkau tidak pernah tidak tahu terhadap aib kami. Engkau selalu tahu aib-aib kami. Kami tidur pun Engkau tahu kelemahan kami. Kami tutupi pun Engkau maha tahu, maha menembus semua aurat-aurat dan dosa kami. Fa ya Rabbana, fa ya Ilahi, ya Allah, ya Allah, dengan nur Engkau, nur Nabi Engkau, itfa' ghadabaka anna, mohon ya Allah, marah Engkau, murka ya Engkau kepada kami, mohon ya Allah, padamkan dengan nur kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa marahnya kami ketika kami tahu anak kami, murid kami, kawan kami punya aib yang besar. Tapi ya Allah, betapa bodohnya diri ini. Kami tidak memarahi diri kami sendiri ketika kami tahu kami punya aib. Dan betapa rahman dan rahimnya Engkau ya Allah. Engkau selalu tahu aib kami ya Allah. Engkau selalu tahu pengkhianatan kami ya Allah. Engkau selalu tahu kedurhakaan kami ya Allah. Tapi Engkau maha sabar, Engkau maha pemurah, masih memberikan kami nikmat, masih memberikan kami rezeki, masih memberikan kami kesempatan untuk kembali. Walakal hamdu ya Hamid ya Majid, kama yaliku bijalalika wa jamalik. Maka ya Allah, milik Engkaulah semua pujian. Semua pujian yang ada pada diri kami adalah milik Engkau ya Allah. Semua ketercelaan yang ada pada diri kami adalah milik kami ya Allah. Fa'afu anna ya afu, fa'akrimna ya karim, birahmatika ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'awatina bisirril Fatiha. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله. ikuti ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Amin ya Rabbi. Istajib da'awatina bisirri al-Fatihah wa bisirri Sayyidina al-Fatih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tidak bisa lama-lama karena besok pagi ada majelis lagi. Kita besok ada di Puri Cinereh ya. Yang berkesempatan silakan ke sana. Besok pagi pada subuh kajian akidah, kitab tertua yaitu kitab Al-Fiqhul Akbar Abu Hanifah. Insyaallah. Mohon maaf salah kurangnya. Kebenaran kesempurnaan milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.